ada ular yang Ya, bertapa, itu betul enggak? kadang itu kalau malam lagi itu keluar ya ularnya itu. Ularnya itu melingkarnya itu di pohon situ, Mana-mana, Mas? di pohon Kita ke sini. sana ya. Tempat yang saya kunjungi merupakan area sakral, di mana disinilah ketika ada hajatan para warga akan memberikan suatu penghormatan ke tempat ini. Sebagai tanda bahwa di sini merupakan area sakral, terdapat 2 pohon beringin yang lumayan cukup besar. Ini beringin yang kedua, dan di sini kami dapati sebuah kentongan ya. Ini adalah kentongan kuno yang biasanya terbuat dari pohon jati. Nah, seperti ini. Memang sengaja digantung di sini jika ada kejadian di desa ini, maka ada kode-kode tertentu begitu untuk memberikan suatu tanda terhadap kejadian tersebut. Nah, karena ini sudah mulai apa ya, istilahnya cukup tua ini kayu, sehingga tidak begitu menggema sudah. Dan disinilah kami dapatkan sebuah tempat yang menurut warga banyak kejadian-kejadian di luar nalar. Salah satunya adanya ular raksasa yang muncul. Ini tempat apa, Mbak? Tempat apa? Pedanyangan, Pedanyangan kabur. pepudan besok ini. Desa sini. Banyak tutur warga di sini mengatakan bahwa di sini itu ada ular yang Ya. bertapa. Itu betul enggak? Kadang itu kalau malam lagi itu keluar ya ularnya itu. Ularnya keluar. Ya. Banyak saksi warga yang melihat tentang itu. Kan nasib orang itu kan tidak sama ya Mas. Ada seseorang yang diperlihatkan, ada yang Ya, tidak. jadi tidak setiap orang ditahuin enggak. Jadi pas malam gini, malam lagi atau kemes apa itu yang baik-baik itu nasib baru keluarga. Enggak setiap orang Mas. Bah, kira-kira ada syarat tertentu enggak ketika ingin melihat siluman ular yang ada di sini? Syaratnya itu mungkin ada harus puasa dulu kah, atau ritual apa gitu kan? Enggak, bukan nasib. Kadang sini mandi terus tuh enggak bisa kok. Enggak setiap orang. Malam biasanya kalau keluar tuh jam setengah 7, jam 8, kadang jam 12 malam. Keluarnya ular. Iya, iya. Ya tusur-tusur kadang. Enggak memangsa, enggak menggigit, enggak. Jadi pama sini mandi gitu lewat ya sebelahnya sampai. Ternyata meskipun ini tempat sakral, cukup digemari ya oleh anak-anak. Hari apa munculnya ular tersebut? Hari Jumat. Iya. Suka main di tempat sini? Suka. Ya, katanya nih di sini suka ada ular besar. Iya. Itu benar? Enggak. Gimana ceritanya, Dek? Itu kula itu bal-balan dan sini, terus kula mengambil bal ke sana, terus kula nggak tahu kalau ada ular melingkar gitu. Seberapa besar ular? Besar. Seperti apa? Seperti badan Mas ini? Iya. Oh, seperti sebesar badan manusia dewasa. Terus posisi ularnya di mana itu? Coba bisa perlihatkan ke om nggak? Di mana, Dek? Ularnya itu melingkarnya itu di pohon situ, Mana, Mas? di pohon Kita ke sini. sana ya. Ih. Om ingin tahu nih, posisi ularnya melingkarnya di mana? Di sini melingkarnya. Tuh. Jadi melingkar di situ ya. Nggih. Terus waktu itu adik Saya
saya itu melihat ularnya, saya langsung lari ke sana. Ke mana? Ke situ. Nggih. Terus ularnya sempat adik lihat nggak dari kejauhan? Masih melingkar di sini atau berpindah tempat? Berpindah tempat Kemana? Kemana? ke sini. Berapa kali adik Johan melihat ular itu? Itu ping 5. Sering menampakkan. Kalau satu kali mungkin hanya kebetulan ya. Ini 5 kali loh. Padahal ini kan bukan di suatu hutan, bukan jauh dari pemukiman, dekat begitu, dan bukan suatu kebun yang apa ya, rimbun begitu. Kira-kira ya menurut adik Johan itu ular beneran apa ular jadi-jadian itu? Ular beneran. Ular beneran menurut adik Johan karena nyata begitu ya. Nggih. Tadi warnanya apa ularnya adik? Coklat kehitaman. Coklat kehitaman yang besarnya seperti badan orang dewasa ya. Iya. Pernah itu enggak? Maksudnya ularnya waktu berpindah itu panjangnya kira-kira berapa meter gitu? Itu panjangnya itu lebih 5 meter. Ya Allah. Besar ya. 5 meter. Berarti ularnya kayak ini. Ini bentuk pohon gayam ini. Ya, segitu? Iya. Terus itu kan tadi ceritanya waktu adik main sepak bola sama teman-teman. Ya. Nah, yang katanya adik Johan menjumpai ular tersebut selama 5 kali begitu. Di hari berikutnya itu seperti apa ceritanya waktu menjumpai ular tersebut? Hari berikutnya itu ularnya itu di situ. Gimana adik? Gimana? Di situ. Coba Pohon kita yang itu. coba ke sana yuk. Nah, ularnya itu di sini. Sama dengan ular yang sama, warna coklat kehitaman juga. Iya. Terus ada apa namanya istilah mengancam nggak si ular tadi? Enggak. Mau gigit kah, terus mau tiba-tiba kayak seperti ular kobra terus berdiri gitu? Enggak. Nggak, diem saja gitu. Itu yang kedua kalinya. Terus yang ketiga Iya. kalinya? 3 kalinya ularnya di situ. Berarti hanya berpindah-pindah ke tempat sini kan? Karena rumahnya sini. Karena ular tadi jadi hanya berpindah dari pohon satu ke pohon yang ini gitu, di sebelahnya gitu. Dan ditemukan tiap beda hari ya, hari yang berbeda ya. Ini pohon gayam ya yang di depan kita ini, karena adik Johan sebesar pohon gayam yang di depan adik Johan ini ya, Ya. besarnya ya. Basari ada pengalaman juga perihal itu. Boten nggih. Jadi artinya ular tadi hanya bisa menampakkan kepada orang-orang tertentu begitu loh, ya kan? Ya ini kan adik Basori sama adik Johan, ternyata adik Basori tidak mengalami hal itu, hanya adik Johan yang sampai 5 kali ya adik Johan ya. Melihat ular tadi. Adik Johan pernah mandi di sendang ini? Pernah. Ada pengalaman nggak kalau mandi di situ? Kalau di sini saya itu pernah, pengalamannya itu pernah ularnya itu pas mandi ularnya itu gini. Di airnya. Di Dalam air itu. Bukan di sini. Oh, berarti ularnya ada di sini terus kelihatan dari kolam. Saking tingginya si ular itu tadi berdiri gitu ya. Kayak ular kobra gitu. Seperti mengintip adik Johan yang Seperti sedang mandi. mengintip adik Johan. Terus di dalam kolam itu tadi ada sesuatu nggak kira-kira adik Johan? Itu ikan lelenya itu besar sekali. Berarti Kalau lele sempat sing belum ada. Emang ada lelenya? Besar. Sampai sekarang ada? Masih. Tapi om barusan lihat kok nggak ada deh. Itu di sarangnya biasanya. Neleng ceritanya. Lele goib. Itu lele goib. Besarnya berapa? Apa? Besarnya itu situ sampai sini. Besar, badan sampean gitu. Panjangnya sekitar 1 meter gitu ya. Warnanya itu berbeda, siripnya itu warna putih. Sendang ini memang dulunya sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga karena memang sumber mata air di sendang ini tidak pernah surut. Di sisi lain, sendang ini
oleh warga tertentu masih dimanfaatkan sebagai mungkin hanya mandi ataupun melakukan acara ritual di sini. Karena di sini terdapat bunga-bunga ya, bunga-bunganya masih segar dan diduga kuat sendang ini memang merupakan peninggalan dari masa kerajaan. Ada hal ataupun cerita di sini, yaitu sisi mistisnya ada lele ya, ikan lele yang cukup besar dengan panjang sekitar 3 meter yang tidak bisa dijumpai setiap saat. Namun di hari-hari tertentu ikan lele itu muncul begitu. Dan ikan lele tersebut bentuknya tidak sama dengan ikan lele pada umumnya, yaitu bentuknya yang cukup besar dengan sirip warna putih. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti apa yang saya lihat, kami tidak menjumpai ikan lele tersebut. Karena memang, yaitu tadi, ada unsur mistis di dalamnya. Nah, kalau kita lihat seksama, di sini memang terdapat sebuah batu. Ini terdapat sebuah batu yang melingkar begitu. Namun di sisi atas ini patah ya. Di atas ini patah. Dan diduga inilah yang merupakan sosok ular bertapa tersebut. Ada 2, yang ini cukup besar dan yang ini lebih kecil. Apakah memang sepasang ya, jantan dan betina? Bahwasanya kedua ular itu memang bertapa di sini. Kita coba lihat, ini sekitar dengan diameter 40 cm ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang ini lebih kecil, hanya kisaran setengahnya, sekitar 25 cm. Namun di sini patah dan kemungkinan kepalanya ini yang di sini ya, yang sudah patah, entah sebab apa, mungkin kesengajaan atau memang terbentur di zaman itu, atau memang sengaja dihilangkan oleh leluhur supaya jejak yang ada di sini semacam berkamuflase begitu, penyamaran ya. Karena kalau kita kaitkan dengan peninggalan dari masa kerajaan, di sini terdapat bata merah kuno yang cukup besar yang saat ini sudah terjebak oleh akar beringin. Nah, seperti ini. Terus di sini juga terdapat batu gelang. Ini merupakan batu candi ya, sebagai material dari bangunan suci dulu, dan beberapa bahan-bahan sesajen ya. Karena memang warga sini masih menghormati leluhurnya sebagai bentuk hormat bahwa dari jasa mereka lah tempat ini bisa sampai seperti ini. Ini kayak semacam ada tonjolan di sini. Saya kurang tahu apa ini. Ternyata ada kendi kecil. Nah, ini ada kendi kecil. Kayak semacam tempatnya merah delima ya. Pusaka merah delima itu seperti ini. Kendi kecil ini. Di dalamnya kalau merah delima itu ada semacam biji yang warna merah yang menyala. Ya teman-teman, Pepunden Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Banyak hal-hal yang patut kita hargai dari kearifan lokal di sini, menunjukkan bahwa tempat ini dulunya bukan merupakan tempat yang biasa, tapi ada sisi istimewa di dalamnya. Semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu.